Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Wahyu Dirgantoro, SOR MPD, NIDN 0023068209. Saya salah satu dosen program studi pendidikan jasmani, jurusan pendidikan olahraga dan kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya akan ampu pada semester ini. Salah satunya adalah mata kuliah tes dan pengukuran PJOK. Mata kuliah tes dan pengukuran PJOK merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari teori dan praktik. Dengan kode mata kuliah AKBK 3428, mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Dalam mengambil mata kuliah ini, mahasiswa disyaratkan lulus atau pernah mengambil mata kuliah statistik. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah tes dan pengukuran PJOK ini. Mata kuliah tes dan pengukuran PJOK membahas dan mempelajari konsep dasar tes dan pengukuran serta evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan tes dan pengukuran fisik, mampu melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani, mampu melaksanakan pengukuran keterampilan cabang olahraga. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah tes dan pengukuran PJOK ini adalah 1. Mampu mempraktekkan penggunaan iptek dalam pendidikan. 2. Mampu mempraktikkan penggunaan iptek dalam olahraga. 3. Mampu melakukan respon keterampilan olahraga secara mekanis. 4. Mampu melakukan respon keterampilan olahraga secara kompleks. 5. Mampu berkreativitas dengan iptek olahraga bidang lingkungan lahan basah. Kemampuan akhir tiap belajar atau sub CPMK di mata kuliah tes dan pengukuran PJOK ini. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tes dan pengukuran. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dalam tes dan pengukuran. 3. Mahasiswa mampu memilih kriteria tes dan pengukuran yang sesuai. 4. Mahasiswa terampil melaksanakan tes dan pengukuran kondisi fisik. 5. Mahasiswa terampil melaksanakan tes dan pengukuran cabang olahraga. 6. Mahasiswa mendesain tes fisik yang cocok untuk masing-masing cabang olahraga. Mata kuliah tes dan pengukuran PJOK disajikan khusus membahas tentang 1. Pengertian tes dan pengukuran PJOK. 2. Fungsi dan prinsip tes pengukuran. 3. Kriteria memilih tes dan pengukuran melalui kriteria validitas, reliabilitas, normalitas, serta objektivitas. 4. Cara mengukur kemampuan fisik, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelentukan, kelincahan, dan power. 5. Cara mengukur daya tahan jantung paru atau VO2 max. 6. Cara mengukur antropometri, menganalisis tipe tubuh atau somatotype. 7. Cara mengukur kemampuan motor ability. 8. Cara mengukur kemampuan motor educability. 9. Cara mengukur kebugaran jasmani. 10. Cara mengukur keterampilan cabang olahraga. Saya memakai sistem pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mahasiswa mudah memahami materi dengan menampilkan PPT,
dan video pembelajaran tes dan pengukuran PJOK. Interaction adalah interaksi dosen dengan mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, berupa diskusi di kelas dan tanya jawab. Assessment adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa untuk menerima materi yang telah disampaikan, dan insya Allah saya menilai mahasiswa secara objektif. Indikator penilaian mata kuliah tes dan pengukuran PJOK adalah sebagai berikut. Untuk partisipasi 20%, praktik 20%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan pembelajaran terkait dengan mata kuliah tes dan pengukuran PJOK. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara-saudari mahasiswa, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Untuk memulai materi kita berikutnya, di pertemuan ke berapa sekarang? 9. Pertemuan 9 ya. Jadi di pertemuan 9 kita kemarin yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang TKJI, ya, tes kebugaran jasmani Indonesia. Ya, teman-teman sudah praktek semua? Sudah. Oke. Sekarang kita di materi 9 ini kita di tes kebugaran pelajar Nusantara atau disingkat TKPN ya. Di sini tes yang terbaru 2023 ya, saudara-saudari. Sebelum saya masuk lagi, saya mau mempresensi ya. Oke, baik, mohon didengarkan dengan seksama teman-teman, saudara-saudari mahasiswa. Dina? Hadir, Pak. Rizwi? Rizwi, Hasim, Andi. Hadir, Pak. Oke, Andi hadir. Kemarin sakit apa, Andi? Sakit perut, Pak. Oke, ya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke teori untuk pedoman pelaksanaan tes kebugaran pelajar Nusantara. Di tes kebugaran pelajar Nusantara itu nanti saudara-saudari melaksanakan tes visit and read, squat thrust, sit up, sama pacer test. Kalau indeks massa tubuhnya, tinggi badan diukur, ya nanti diukur, terus berat badan diukur, lalu dihitung, dimasukkan di rumus, nanti ketemu indeks massa tubuhnya. Ini sudah saya share di HP di grup WA ya. Jadi teman-teman bisa lihat di HP. Jadi di sini visit and read test ya. Di sini deskripsinya adalah instrumen tes modifikasi dari sit and read untuk mengukur fleksibilitas otot punggung ya dan otot hamstring. Fleksibilitas disebut pula dengan kelenturan atau kelentukan ya, otot punggung sama otot hamstring ya. Tahu letaknya? Tahu. Anatomi lulus? Lulus. Alhamdulillah ya. Ini SOP-nya. Siapkan permukaan lantai rata dan tempelkan pita atau garis selebar 1 meter ya. Arahkan peserta untuk duduk dengan kedua tumit menempel pada pita garis sebagai titik 0. Pastikan lutut lurus dan kaki dibuka selebar bahu membentuk V ya, makanya disebut V sit and reach.
jangkauan titik terjauh tahan posisi tersebut kurang lebih 3 detik ya. 1001, 1002, 1003. Kalau hitung detik seperti itu. Kalau tanpa stopwatch. 7. Ukur hasil jangkauan dari pita atau garis yang telah dibuat. Jarak sebelum pita atau garis bernilai negatif dan setelah pita garis bernilai positif. Jadi nanti ada 2 meteran, yang satunya nilainya negatif, yang setelah melewati batas kaki itu nanti positif. Oke, baik ya saudara-saudari, berikut contoh video untuk visit and reach. Jadi tangannya disatukan ya, di situ tangannya disatukan, ditumpuk ya. Nah, lututnya tidak boleh diangkat, ditempel pas untuk tumitnya pas garis putih. Nah, itu meteran. Dorong pelan-pelan sampai ke depan semampunya. Nanti dilaksanakan 3 kali, diambil yang nilainya tertinggi. Oke. Ada pertanyaan untuk visit and reach? Atau sudah jelas? Ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Kalau kalau kukunya yang panjang itu tidak dihitung ya, tetap nanti yang dihitung adalah yang ujung jarinya, ujung jari. Yang pasti tidak boleh salah satu tapi harus dua-duanya. Ya. Terus Pak, tangannya panjang, tidak ngaruh. Kita lanjut ya. Untuk tes berikutnya adalah sit up 60 detik. Ya, deskripsinya seperti saudara-saudari kalau di TKJI adalah baring duduk ya, yang bertujuan mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Kekuatan dan daya tahan otot perut penting untuk menjaga stabilitas otot inti tubuh. Alat yang dipakai adalah stopwatch sama matras yang empuk ya, jadi biar nggak langsung di lantai. Aba-aba fluid ya, stopwatch nyala selama 60 detik. Ini contoh gerakannya. Pas naik ke atas tiup. Ambil napas, tiup. Ya, ini contoh gerakannya. Jadi nanti kalau startnya kita dari bawah, ngitungnya ke atas, ke bawah lagi baru dihitung 1. Oke, next. Kita nanti akan mengukur atau ngetes squat thrust selama 30 detik. Kemampuan daya tahan, kekuatan, kontrol tubuh, keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan. Berikut adalah contoh gerakan squat thrust. Jadi pandangan ke depan, badan dibuka selebar bahu, ya. Pandangan ke depan. Ya, dia mulai pemanasan dulu itu ya untuk punggungnya. Oke, di sini ada variasi berdiri, jongkok, seperti posisi push up, jongkok lalu berdiri lagi, tapi dengan lompat. Nah, ini seperti posisi push up ya. Ini gerak lambatnya dulu. Nah, langsung ada lentukan lentingan untuk, nah, lalu lompat. Nah, di sini pengertiannya adalah tes progresif aerobik kardiovaskuler endurance run atau disingkat PACER. Adalah tes daya tahan kardiovaskuler aerobik progresif dengan menggunakan lari bolak-balik pada jarak 20 meter. Sama kan dengan MFT, sama blip sama. Dengan kecepatan langkah semakin meningkat, setiap menitnya mengikuti irama yang telah ditentukan. Tes ini juga dikenal dengan modifikasi dari BIP test atau blip test ya. Berarti tes ini adalah modifikasi dari tes tersebut. Tujuannya mengukur kesanggupan kerja jantung paru secara maksimal. Atau teman-teman yang di dunia olahraga tidak asing sebut VO2 max.
Yang perlu disiapkan adalah stopwatch, meteran, tentunya yang lebih dari 20 meter. Nah, semisal kita dari sini, kan bunyi ting nih, kita lari mau ke sebaliknya. Nah, sebelum kita sampai sini, sebelum bunyi ting kita nggak boleh kembali. Karena itu dianggap new restart. Kemungkinan saya mau bikin proyek artikel tes pengukuran ini. Nah, Ya. misalkan tes pengukurannya di SD terus peralatan atau fasilitasnya kurang, itu bolehlah beberapa tes aja Pak, atau harus semua tesnya dilaksanakan? Oke, cukup? Tes TKPN ya, nanti yang pakai TKPN ya. Tes TKPN itu tidak memerlukan peralatan yang seperti punya kita, katakan ada whole body reaction ya kan, dan itu kan satu alatnya satu, terus apalagi yang grip strength, itu tidak seperti itu. Jadi tes ini memang diciptakan memang untuk yang tidak memiliki alat, dalam artian kayak TKJ itu kan memang untuk sekolah-sekolah ya. Contohnya tadi yang pertama apa? Tes apa? Sit and reach ya, meteran atau penggaris. Ada pastinya ya. Terus apa lagi? Habis sit up, squat thrust. Perlu alat? Enggak kan? Stopwatch, terus kita pakai ruangan yang tidak licin untuk lompat. Simple ya. Pacer test. Nah, kalau pacer test kita memerlukan yang lapangan atau ruangan yang pasti lebih luas. Yang tadi kan SOP-nya kan kalau memang mepet ya 20 meter ditambah 5 meter kan. Antara ujung-ujung kan 2,5 meter itu boleh. Boleh di lapangan. Kalau di lapangan itu disarankan ya memang yang, kalau untuk anak SD ya disarankan jangan yang terik. Kalau mahasiswa sih enggak apa-apa. Hasil capaiannya nanti kita masukkan di rumus. Saya sudah buatkan Excel-nya. Jadi teman-teman enggak usah ngitung lagi. Jadi nanti capaiannya kalau ketemu lebih dari 4 itu masuk baik sekali. 3 sampai 3,9 kategorinya kebugarannya baik. Melaksanakan tes TKPN ini ya. Nanti akan saya bagi kelompok. Yang untuk visit and read, terus squat thrust sama sit up itu nanti akan saya bagi kelompok ya. Untuk pembelajaran di sini nanti saya bagi kelompok jadi 15 mahasiswa, nanti 5 jaga kelompok per kelompoknya. Nanti temannya kalau yang di pos itu nanti akan berperan sebagai orang yang mengukur, yang ngetes. Nah, temannya nanti yang dari kelompok 1 misalkan visit, jadi nanti putarnya visit, terus ke sit up, terus ke squat thrust. Kita lanjut ke lapangan. Oke, baik saudara-saudari, kita praktek ya. Habis tadi kita di kelas, sekarang kita praktek di lapangan. Jadi teman-teman biar tahu ada teori, ada praktek. Oke, kita mempraktekkan sit and reach. Oke, silakan. Yang pasti ada di sini ada garis, di sini 30 cm ya. Nanti ada meteran negatif, ada meteran positif. Oke, silakan duduk. Mundur lagi, mundur. Nah, ini dibuka selebar lakban yang saya pasang, ya ini 30 cm. Jadi usahakan nanti sebelum melaksanakan tes, saudara-saudari harus stretching dulu, peregangan ya. Oke, tangannya disatukan. Oke, silakan didorong pelan-pelan. Oke, terus.
Oke, tahan. 1, 1002. Oke. Di sini bisa dilihat teman-teman, di sini 35. Satuannya apa? Oke. Jadi 35 atas nama siapa? Syarifudin. Hasil sit and rate-nya, visit and rate-nya dapatnya 35 cm. Jadi dicatat. Nah, saya minta Syarifudin mengajari saudara Dina, ya. Tapi Dina ngetes temannya yang cewek, ya. Tetap, oke, silakan. Nanti yang seperti apa, yang benar. Ya. Oke, lututnya jangan sampai terangkat lututnya. Oke, berapa? 23 cm. Sakit ya? Karena enggak stretching tadi, enggak pemanasan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Enough ya. Habis ini kita lakukan semua untuk tes visit and reach. Oke. Baik, ini untuk sit up ya, atau kalau di TKJI adalah dari ya, ini modifikasinya. Yang pasti matras yang tidak keras ya, yang empuk. Silakan berebah dulu dan oke, tangannya disilangkan di dada. Nanti saya di sini nanti teman-teman praktekkan juga memegang posisinya, memegang pergelangan kaki. Dari bawah ambil napas, kalau pas saudara ngangkat tiup. Ya, ditiup. Oke, ambil napas. Tiup. Nah, ini nanti yang pasti sikunya nempel di tangannya, ini nempel di paha. Berapa menit? 1 menit atau 60 detik. Turun lagi, Pek. Punggungnya turun lagi, Pek. Turun lagi punggungnya. Ya. Stop. 34 untuk Pek mendapatkan 34 kali. Masuk cukup ya? Masuk cukup, Pek. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Yang pasti cara ini tadi jangan sampai yang salah, jangan dihitung. Ya, punggungnya nggak nempel matras, jangan dihitung. Oke, yang pasti jangan melamun, dihitung. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita lanjut ke squat thrust. Lurus seperti posisi push up. Naik. Oke. Sama seperti tadi. Kalau kita startnya dari atas, berdiri, lompat, nanti dihitungnya lompat. Oke. 8, 9, 10, 12, Stop. 15. Oke. Minta tolong. Berapa? 17 tahun ke atas, 30 detik dapat 15 kali squat thrust. Masuk cukup juga. Saudara-saudari, ya, kita tiba saatnya di pacer test ya. Di pacer test kita nanti ada yang lari, ada yang menghitung. Nanti yang seperti yang saya jelaskan di kelas tadi. Jadi kalau pas level 1 pas bunyi ting, pas mereka melewati kun atau nginjak di antara kun, dicoret satunya. Dan berikut sampai seterusnya. Oke. Baik, untuk sebelum memulai saya minta yang pelarinya nadinya dicek dulu. Aba-aba dari saya ya. Sudah dapat nadinya? Siap, hitung dalam hati, siap. Ya. 11, 110, 90. Nanti jangan lari kencang-kencang dulu. Sampai sana, tunggu aba-aba saya, nanti sampai saudara-saudari terbiasa dengan iramanya, ritmenya, baru lanjut terus sampai segitu ya. Nanti kalau nggak kuat, nanti saya akan yang akan menarik saudara-saudari. Oke,
Jelas? Pencatat jelas? Oke. The Fitness Gram Pacer test is a baik. multi-stage aerobic capacity test that progressively gets more difficult as it continues. The 20-meter pacer test will begin in 30 seconds. Line up at the start. The running speed starts slowly, but gets faster Ya. each minute after you hear the Larinya signal. nanti pelan dulu, A ikuti single irama lap musik. should be completed each time you hear the Menyala signal. abangku. Remember to run in a straight line and run as long as possible. The second time you fail to complete a lap before the sound, your test is over. Oke, The test siap-siap. will begin on the word start. On your mark, get ready, start. Ya. Jogging. Jogging biasa dulu. Injek situ. Balik badan. Go. Yuk. Minggir. 36. 37. Minggir. 38. Level 5. 66. 92. 93. 94. Level 10. Tiba saatnya kita di akhir tes ya, yaitu pacer test. Ya, di sini tadi ada Saudara Irham dapat berapa tadi? 93 level 10. 17 tahun ke atas masuk kategori apa? Cukup ya. Jadi disesuaikan usia. Kalau itu tadi usianya SD itu bisa kategorinya bisa sangat baik atau baik sekali. Capek? Capek. Oke. Tapi seru. Tapi seru ya. Oke, ya karena ada pembaruan tes di sini ya. Pembaruan tes di sini, jadi kalau bisa teman-teman sebagai atau saudara-saudara sebagai insan olahraga, insan calon guru PJOK, amin ya. Nanti harus selalu update keilmuan yang kekinian tuh harus diupdate. Jangan pakai yang dulu-dulu ya. Jadi boleh dulu, cuma nanti cari yang tahun kekinian. Oke. Teman-teman jangan senang dulu ya. Minggu depan ya, habis ini kita cooling down ya. Minggu depan tugasnya dikumpul ya. Tugasnya apa? Menghitung, melihat tes yang kalian sudah lakukan tadi, dihitung, dimasukkan di rumus, masuk, teman-teman masuk kategori apa kebugarannya, yang melalui TKPN ya, tes kebugaran pelajar Nusantara, tentunya yang pakai norma 17 tahun ke atas ya. Minggu depan saya lihat, minggu depan kita di kelas, kita bahas di kelas, jadi sambil diskusi ya, apa saja yang ditanyakan silakan dipersiapkan ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Nah, oke baik, saudara-saudari, untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari yang hangat ini ya, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat, dan diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Selesai? Baik saudara-saudari, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PJOK. Bugar? Sportif. Oke, baik. Aplaus untuk kita semua.